Kali ini saya akan meramalkan tentang siklus kehidupan orang yang berzodiak Sagittarius di bulan Juli selama 1 bulan ke depan ya. Teman-teman tentunya sudah banyak yang menunggu hasil update ramalan terbaru ya. Bagaimana sih masa depan selama 1 bulan ke depan di bulan Juli ya. Kita akan melihat karena ini sudah masuk di bulan Juli, jadi hasil ramalannya mungkin banyak yang telat ya gitu ya. Jadi teman-teman maklum saja karena ada banyak urusan, jadi ramalan jadi agak terbengkalai ya. Oke teman-teman, di sini kita akan mulai saja untuk mulai meramal Sagittarius ya. Kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik teman-teman, kita akan mulai mengambil kartu pertama. Untuk kamu orang yang berzodiak Sagittarius, sesuatu yang akan dihadapkan di bulan Juli, yang saya lihat di sini adalah sebuah kartu yang cukup memungkinkan dan positif ya. Nah, jadi ini semua berhubungan dengan teman ataupun sebuah komunitas kerjasama ya. Nah, jadi mungkin juga bisa berhubungan dengan dukungan, pemahaman, dan menemukan tempat di mana kamu berada. Menggambarkan ya sebuah hubungan yang lebih akrab, dekat ya. Jadi bisa menggambarkan sebuah bentuk asosiasi, bentuk hubungan sosial yang cukup besar, menggambarkan sebuah hubungan yang cukup harmonis ya. Nah, jadi kartu ini sangat positif, sangat bagus sekali untuk mendapatkan sebuah sisi yang baik dengan apa yang kamu hadapkan dengan situasi kondisi saat ini ya. Nah, kamu sudah tahu ya apa sesuatu yang harus kamu hadapi, yang kamu rasakan di bulan Juli. Sekarang kita akan mulai melihat dari pertama mengenai tentang bentuk jati diri kamu yang lebih mendalam ya. Sebenarnya jati diri kamu itu seperti apa? Pertama di sini yaitu yang saya lihat kamu ingin mewujudkan impian kamu ya. Nah, tapi di sini yang saya lihat kamu masih belum banyak membutuhkan ataupun belum banyak mendapatkan sebuah pengalaman ataupun sebuah bentuk pembelajaran yang cukup mendalam ya, yang cukup besar ya. Jadi yang terbaik yang kamu lakukan masih memberikan sebuah bentuk syarat yang cukup besar. Jadi untuk menemukan sebuah jawaban, tanggapan ataupun sebuah respon yang kamu cari, sudah saatnya kamu bisa menjalin sebuah hubungan yang baik ya, dan kamu bisa memberikan sebuah hasrat yang cukup besar dalam mencapai apa yang bisa kamu raih gitu ya. Terus juga yang kedua, ini mengatakan bahwa sebenarnya untuk mencapai sebuah keinginan itu semua sudah ada di genggaman tangan kamu ya. Jadi sudah waktunya kamu bisa memberikan sebuah kekuatan jiwa, membersihkan hati, pikiran, dan jiwa kamu dalam bentuk pikiran, emosi kamu yang tidak baik ya. Jadi sudah waktunya kamu bisa mulai mempertimbangkan diri kamu yang sebenarnya dan ciptakanlah sebuah ruang dalam menghadapi situasi saat ini ya. Jadi sudah saatnya kamu sudah bisa meraih dan memperhatikan apa yang menjadi tujuan hidup kamu dan memberikan sebuah pesan dan kesan dalam hidup kamu. Jadi rencana tujuan kamu di sini sebenarnya bentuk jati diri kamu yang sebenarnya ini, kamu sebenarnya ingin mencari sebuah harapan, ingin mencari sebuah sisi yang baik dalam hidup kamu dalam mengekspresikan segala sesuatunya ya. Nah, tapi satu sisi kalau yang saya lihat untuk mewujudkan sebuah impian itu yang saya rasakan ya memang masih belum terlalu kelihatan lebih maksimal ya. Karena mungkin di sini kamu masih ada banyak temperamental ataupun mendapatkan sebuah situasi kondisi yang seperti apa yang kamu hadapkan sehingga masih sangat kurang ya, ataupun memiliki ataupun membutuhkan yang lebih besar lagi daripada itu ya. Jadi mungkin hasrat, semangat kamu mewujudkan impian kamu itu masih belum bisa tergambarkan dengan secara rohani ataupun secara lebih terbuka. Karena yang saya rasakan kamu masih belum bisa lebih banyak mengembangkan potensi kamu. Keinginan kamu seperti apa, kamu masih ada sesuatu yang banyak tertutup ya, sehingga keinginan kamu masih belum bisa tercapai sebuah sisi yang baik, sisi yang positif yang bagaimana harus kamu gambarkan. Yang kamu capainya hanya mendapatkan sebuah satu titik tujuan fokus ya. Cuman kamu tidak melihat
fokus kamu kemana gitu loh. Jadi kamu tidak memberikan sebuah hasrat sisi yang baik kamu itu untuk kamu capai. Kamu hanya bisa melihat satu gambaran, tapi kamu tidak melihat berbagai jalan kehidupan kamu seperti apa yang harus kamu lalui gitu loh. Jadi kamu pengennya begini ya begini, kamu hanya begitu ya begitu gitu. Jadi wujudkan impian kamu itu tidak memberikan sebuah sikap yang cukup memberikan sebuah energi dalam sebuah mengekspresikan sesuatu gitu. Jadi apa yang kamu jalankan, apa yang kamu berikan, kurang adanya sebuah sikap energi yang positif ya. Jadi sudah sekarang saatnya kamu mulai membersihkan hati, pikiran, dan jiwa kamu secara seutuhnya. Apa yang kamu gambarkan, apa yang kamu capai itu harus bisa memberikan sebuah energi yang positif. Barulah kamu bisa benar-benar mengharapkan dan bisa menggapai cita-cita kamu seperti apa. Apalagi dalam mencapai sebuah masa depan kamu, ini kalau saya lihat kamu harus bisa lebih memberikan sebuah energi yang cukup positif ya. Karena kenapa? Ini yang saya lihat ada kartu Tiger Eye. Ini lebih banyak menyorotkan bahwa hubungan kamu itu kalau bisa kamu harus lebih banyak berkomunikasi, banyak membantu ya. Hidup kamu, roh sejati kamu dengan Tuhan kamu, ataupun ragamu dengan roh sejati kamu. Bisa memberikan sebuah bentuk pesan yang cukup baik ya. Jadi yang saya lihat kamu kurang adanya sebuah sikap dalam menjalani spiritual kamu. Kamu selalu bermalas-malasan dan kamu selalu memiliki sebuah energi yang cukup tidak bisa mempertahankan fondasi kamu. Fondasi kamu secara seutuhnya sebenarnya ada, tapi kamu tidak memberikan sebuah energi dalam hasrat kamu ya. Jiwa kamu seperti apa yang kamu dambakan tidak memberikan sebuah gambaran bahwa kamu benar-benar bisa menyikapi hidup kamu apa adanya yang kamu jalankan. Jadi yang kamu di sini yang saya lihat kamu kurang adanya sebuah dorongan yang cukup baik dan kurang adanya sebuah sikap dalam mendasari hidup kamu seperti apa. Kamu tidak ada kekuatan dalam diri jiwa kamu, spiritual kamu, roh sejati kamu seperti apa tidak tahu. Apa yang kamu inginkan oleh roh sejati kamu selalu memberikan sebuah bentuk acuh tak acuh dan tidak memberikan sebuah energi yang baik. Apalagi di sini ada kartu Epophilit ya. Ini mengatakan bahwa kamu harus ada sebuah koneksi jiwa kamu seperti apa ya. Mengembangkan dan memperkuat sebuah kemampuan psikis kamu. Harus bisa memunculkan sebuah perkembangan yang alami. Hubungan kamu dengan dunia kamu dan dengan spiritual kamu cukup rumit ya. Sehingga kamu kurang adanya sebuah bisa menenangkan diri kamu dan kurang bisa merasakan bagaimana apa yang harus kamu jalankan. Dan kamu kurang bisa membantu diri kamu dalam sebuah kebenaran dalam menghadapi situasi kondisi yang sebenarnya. Jadi sehingga kamu kurang bisa melihat sebuah kebenaran dan kurang bisa menemukan sebuah cara untuk bisa lebih banyak bergerak maju baik secara spiritual, baik dari segala mental fisik kamu. Nah, jadi masa depan kamu tidak memberikan sebuah energi cahaya dengan ke masa depan yang cerah karena kamu masih goyang-goyang, masih tergoyahkan hati pikiran kamu dan kamu masih ada sesuatu yang mungkin harus dituntun, harus dibimbing ya. Jadi jiwa kamu tuh harus benar-benar menyikapi segala hal yang baik. Apa yang harus kamu sikapi? Kurang adanya sebuah dorongan spiritual kamu, apalagi roh sejati kamu dengan ragamu. Sehingga apa yang kamu rasakan, apa yang kamu berikan tidak memberikan sebuah energi yang positif. Hidup kamu kurang adanya sebuah jalan yang mendasari bentuk arahan yang seperti apa yang harus kamu jalankan. Sehingga kamu lebih banyak menuntut dan tidak memberikan sebuah energi bahwa kamu bisa berjalan dengan baik ataupun sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Tuhanmu. Apalagi harus kamu jalankan, masa depan kamu masih belum ada sebuah bimbingan yang cukup kuat ya. Kamu hanya bisa mengikuti aliran arus mengalir, kadang juga kamu bisa hanya memaksakan ego kamu, dan apa yang kamu lakukan tidak menyikapi dengan sungguh-sungguh. Hidup kamu itu lebih banyak tercengang, terombang-ambing, dan tidak memberikan sebuah energi yang positif. Hidup kamu sesuka hati kamu ya, ibaratnya moto kamu semau gue gitu ya. Jadi kamu berikan dalam hidup kamu yang saya lihat dalam perjalanan kehidupan kamu itu tidak memberikan sebuah energi dalam lebih mempercayakan intuisi kata hati batin kamu. Jiwa kamu di sini untuk bisa melihat secara logis dan analitis dan kamu tidak mengikuti apa kata roh sejati kamu ataupun sesuai dengan arahan dari Tuhan kamu. Ya, hidup kamu yang saya lihat kurang adanya sebuah dorongan bisa menerima sebuah bimbingan dan nasihat yang benar. Kamu selalu mengacu tak acukan dan kamu selalu menghindari dan kamu selalu menunjukkan bahwa kamu tuh bisa tanpa ada bimbingan orang lain.
Kamu selalu merasa bahwa kamu itu adalah yang ya, kamu adalah sesuatu yang mungkin kamu bisa mengandalkan diri kamu sendiri tanpa bantu orang lain. Kamu selalu merasa bahwa tidak ada sesuatu orang yang bisa membantu kamu. Dan kamu selalu merasa bahwa kamulah yang paling hebat, dan kamulah yang selalu merasa bahwa kamu bisa mengerjakan itu semua, padahal itu salah ya. Jadi kamu harus bisa menerima dorongan itu sebuah arah yang cukup benar yang bisa membimbing kamu ke jalan yang benar. Terus, apa yang harus kamu lakukan di sini? Kamu harus bisa yakin dan lebih bebas menjadi diri kamu seutuhnya. Kamu jangan menipu diri kamu sendiri, kamu jangan memanipulasi kehidupan kamu, dan kamu jangan memberikan sebuah energi yang negatif. Hidup kamu seharusnya kamu memiliki sebuah bentuk fondasi yang cukup kokoh, yang cukup kuat, dan lebih merasa ke zona kenyamanan. Lebih aman bisa memberikan sebuah energi yang cukup positif. Hidup kamu yang saya lihat di sini harus memberikan sebuah sikap yang cukup menggembirakan jiwa kamu dalam apa yang harus kamu lakukan di sepanjang di bulan Juli. Hidup kamu, percayalah dan terimalah dorongan, nasihat, bimbingan yang terbaik, dan kamu bisa menjadi seutuhnya dalam diri kamu. Hidup kamu memang kamu yang menjalankan, tetapi tanpa ada sebuah bimbingan dan solusi yang terbaik, hidup kamu akan sangat susah ya, terombang-ambing dan tidak mendapatkan sebuah kepastian. Lalu bagaimana dengan bentuk rencana dan tujuan kamu yang akan kamu lakukan di bulan Juli? Pertama yang saya lihat, pemeliharaan dulu secara seutuhnya. Maksudnya memelihara jiwa kamu, hati kamu, pikiran kamu. Banyaklah berdoa, dekatkanlah dirimu pada Tuhan, kuatkanlah jiwa kamu, dan bentuk pemulihan intinya gitu. Jadi banyaklah berdoa, panjatkanlah syukur kepada Tuhan Allah, Tuhan Yesus, Tian Ti Gong, ataupun kepada Tuhan Allah ya, kepada Tuhanmu masing-masing. Jadi yang saya lihat di sini, kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang cukup positif, cukup yang baik. Karena yang saya lihat di sini, untuk mendapatkan sebuah keberkahan, kamu kurang mendekatkan dirimu pada Tuhan, sehingga berkat kelimpahan, berkat keberkahan kurang mendominasi, kurang menghampiri kamu ya, sehingga hidup kamu banyak berkekurangan dan kamu harus lebih banyak berusaha, bekerja keras lebih maksimal. Terus yang kedua, kamu harus bisa lebih seutuhnya, ada gambaran dalam bentuk jiwa kamu, bagaimana kamu mengatur hidup kamu seperti sedia kala gitu ya. Ibaratnya kamu harus bisa memimpin jiwa kamu, memimpin kehidupan kamu. Kamu adalah seorang guru yang bisa mengerti akan diri kamu sendiri. Guru dengan kebijaksanaan, dengan cara apapun yang akan bisa membuat diri kamu lebih bagus ke depannya. Bijak-bijaklah dalam menjalin sebuah hubungan, bijak-bijaklah dalam memberikan sebuah energi yang positif, supaya kamu bisa bijaksana lagi, lebih-lebih dan lebih lagi, hidup kamu tidak ada sebuah kekurangan yang bisa kamu dapatkan. Ya, jadi raihlah apa yang menjadi tujuan hidup kamu dengan bimbingan dan nasihat yang diberikan oleh orang lain, dan yakinkan bahwa kamu bisa gitu ya. Tapi seutuhnya yang saya lihat di sini, kamu harus ada jadikan diri kamu sebagai bentuk guru yang bijaksana, memberikan energi kamu seperti apa yang kamu harapkan. Karena yang saya lihat di sini, untuk mencapai sebuah keinginan masih terlampau jauh dan kamu susah untuk bisa menggapai apa yang kamu capai. Lalu di sini ada Father of the Sky. Ini mengatakan bahwa kamu harus bisa melepaskan beban masa lalu. Kamu harus bisa terlepas dari sebuah pikiran yang mungkin terbebani luka ataupun membuat masa depan kamu hancur, ya, ataupun kamu selalu terbayang-bayangi oleh bayangan hitam. Karena yang saya lihat di sini, pikiran kamu harus secara utuhnya, kamu harus bisa memberikan sebuah freedom, ya, sebuah kebebasan, yang bagaimana kamu harus bisa terdorong oleh arahan petunjuk oleh Tuhan kamu, dan jalanilah bagaimana yang harus kamu jalankan supaya hidup kamu lebih bagus ke depannya dan mendapatkan sebuah cahaya harapan, cahaya di masa depan. Hidup kamu tidak terlepas dari yang namanya Tuhanmu, karena Tuhanmu itulah yang menguatkan diri kamu dan hidup kamu bisa lebih bagus lagi ke depannya dengan apa yang kamu capai selama ini. Jadi udah cukup dimengerti ya. Jadi semua itu harus ada sebuah bentuk gambaran jiwa kamu, pendekatan jiwa kamu spiritual, peningkatan dan pertumbuhan jiwa kamu dengan Tuhan kamu. Dan kamu juga harus mendengarkan apa kata roh hati sejati kamu. Kamu harus bisa tahu apa yang dia katakan dan sesuai dengan apa yang diberitahukan. Karena roh sejati kamu itulah yang terbenar, itulah yang paling baik, dan itulah yang paling bagus. Karena roh sejati kamu tidak pernah membohongi dan tidak pernah menipu kamu.
Karena roh sejati kamu adalah saudara kembar kamu. Dia bisa tahu apa yang harus kamu jalankan dan apa yang terbaik yang harus kamu lakukan. Nah, jadi kita akan melihat kata roh sejati hati kamu di bulan Juli. Bagaimana kamu lihat di sini? Pertama, jiwa pelepasan kamu, beban masa lalu kamu. Kamu harus bisa tidak terikat dan terlepas dari beban masa lalu kamu yang membuat kamu hancur, luka, terpendam, dan tidak ada sesuatu hal positif yang bisa kamu capai. Kedua, kata roh sejati kamu mengatakan bahwa the situation will improve gitu ya. Jadi kamu harus bisa menyeimbangkan, sinkronisasikan situasi kondisi bagaimana yang harus kamu berikan. Hidup kamu tidak terlepas dari yang namanya sebuah keseimbangan, yin dan yang. Kamu harus bisa memberikan punya autofocus, harus kamu jalankan dengan baik. Sebaik-baiknya yang harus kamu jalankan dan lebih bijaksana apa yang harus kamu berikan. Sikapilah dengan sebuah masalah, dengan sebuah kehidupan kamu, bagaimana yang harus kamu capai, berikanlah sebuah sisi yang positif. Hidup kamu harus bisa lebih banyak percaya diri dan katakan iya, bahwa segala sesuatunya bisa kamu capai dengan berkat kelimpahan, keberkahan yang akan kamu berikan, yang kamu diberkati oleh Tuhanmu. Yin dan yang, bulan dan matahari bisa kamu raih jika kamu benar-benar bisa kamu lebih serius usaha kerja keras ke depannya dengan sebuah harapan yang akan kamu berikan, ya. Nah, itulah kata roh sejati kamu yang harus kamu lakukan di bulan Juli. Dengan segala usaha dan tujuan kamu berikan, yang kamu sikapi, pasti selalu ada keberkahan yang bakal kamu capai. Tapi kamu nggak tahu ya, keberkahan kamu yang kamu capai selama ini bagaimana. Pertama yang saya lihat adalah, kamu juga harus ada sebuah bentuk gambaran, gerakan yang maksimal, gerakan positif dalam menjalani hidup kamu. Di bulan Juli ini kamu diharapkan untuk lebih banyak berusaha keras, berjuang, ya. Jadi kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang positif, berpikiran lebih panjang, berpandangan luas, berpandangan positif. Itu yang terbaik di dalam hidup kamu ya. Jadi zodiak Sagittarius di bulan Juli ini, ya lakukanlah yang terbaik ya. Karena ada sebuah bentuk yin yang cukup kuat yang bisa mendominasi hidup kamu. Ya, mungkin zodiak kamu kan dipengaruhi oleh bulan ya. Jadi jika memang yin dan yang kurang adanya sebuah energi yang cukup positif, maka kekuatan bulan dan matahari itulah yang akan mendominasi hidup kamu. Ya, seperti saya katakan tadi, kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik, cahaya, yakinkan diri kamu bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu tidak, maka segala sesuatunya tidak akan nampak hasil yang baik. Dan hidup kamu yang saya lihat, yang ada tekad kemauan, keyakinan yang cukup tinggi dan berpandangan yang luas. Jangan selalu suka curigaan, salah paham, boleh egois, boleh keras kepala, asal sesuai dengan tempatnya. Jadi kamu bisa melakukan yang terbaik dalam menjaga hidup kamu. Terlebih-lebih adalah tekad dan usaha dalam spiritual kamu dulu. Kamu tidak boleh menjauhi dari Tuhanmu, kamu dekatkan dan banyak berdoa. Salat dan sembahyang paling utama adalah berzikir dan banyak membantu orang. Jika tidak, maka kamu semuanya akan sia-sia saja. Hidup kamu perlu adanya relaxation ya. Hidup kamu harus bisa terlepas dari namanya beban masa lalu dan terbangun, bangkit secara seutuhnya, bahwa hidup kamu bisa lebih membaik lagi dari sebelumnya. Itulah keberkahan yang bakal bisa kamu capai jika kamu benar-benar bisa berpikir lebih positif, berpandangan luas dan berpikir positif. Yakinkan bahwa hidup kamu bisa lebih bagus dari sebelumnya. Jadi udah cukup tahu ya, cukup dimengerti apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu sikapi. Itulah baru kamu bisa mencapai sebuah keberkahan yang sebenarnya yang kamu inginkan, yang bisa kamu capai. Nah, kita akan beralih ke bagian sikap yang harus kamu perhatikan dalam menghadapi setiap permasalahan kamu di bulan Juli. Pertama, ada kartu befriending pain. Yang kedua, expressing free will ya. Yang namanya di sini mengenai tentang sebuah pertemanan ya. Sebuah ketidaknyamanan menjadi seorang teman ataupun menjadi seorang sahabat. Kamu harus bisa membatasi sebuah keyakinan setiap dalam berhubungan. Ya, maksudnya di sini adalah kamu harus bisa menyembuhkan, memulihkan beban masa lalu kamu,
baik dari segi tubuh, pikiran, dan jiwa kamu, supaya kamu lebih energik, lebih memberikan sebuah energi yang baik, supaya hidup kamu lebih banyak terolah dengan baik, dan sesungguhnya yang harus kamu capai dengan sisi yang cukup baik, ya, cukup positif dalam apa yang bisa kamu gapai. Yang kedua, expressing free will, mengungkapkan sesuatu dengan cara bebas, ya. Maksudnya di sini adalah pilihanmu menentukan sebuah harapan yang cerah. Pertama, kamu harus bisa mengatasi sebuah perasaan yang tidak berdaya. Maksudnya, kamu selalu menyerah, kata putus asa, depresi, frustasi, stres, putus asa, dan lain sebagainya. Jadi kamu harus bisa mengatasi itu semua, yakinkan bahwa kamu bangkit, bahwa kamu bisa bangun dari sebuah keterpurukan. Terus yang kedua, capailah sebuah tujuan yang bentuk personal dan lebih ambisius terhadap apa yang harus kamu kerjakan dan apa yang harus kamu capai. Nah, itulah sikap yang benar-benar harus kamu berikan. Jadi kamu harus bisa lebih bagus lagi ke depannya. Jangan terlalu terpancing, terpaut oleh beban masa lalu, tapi berikanlah sebuah sikap energi yang cukup baik supaya hidup kamu bisa lebih bagus lagi dan terorganisir dalam sebuah apa yang akan kamu capai dan apa yang harus kamu hadapi dengan sisi yang baik, dengan pemikiran yang jernih gitu ya. Itulah yang bisa saya kasih tahu dengan bentuk gambaran kamu, sehingga kamu bisa memberikan sebuah bentuk community, komunitas hidup kamu harus bisa memberikan sebuah energi positif jika kamu tidak terlarut-larut ataupun terikat oleh beban masa lalu. Jika kamu selalu terikat oleh beban masa lalu, maka segala sesuatunya tidak akan dikerjakan ataupun dihadapi dengan lebih maksimal, ya. Nah, lalu bagaimana dengan bentuk pengaruh timbal balik dari hoki rezeki yang akan kamu dapatkan selama di 1 bulan di bulan Juli? Pertama ada kartu Father, yang kedua ada Authority Figures, ya. Pertama yang saya lihat di sini, hidup kamu di sini mengenai tentang ayah, ya. Masalah yang kamu alami ini banyak persis dihadapi oleh sang ayah kamu, dan baik kamu juga sendiri banyak memberikan sebuah petunjuk ya kehidupan kamu dengan si ayah kamu gitu ya. Jadi dulunya, sekarang ayah yang menjadi ayah kamu sekarang itu dulunya pernah menjadi ayah kamu lebih dari 1 kali ya. Jadi kenapa masih bisa memiliki sebuah hubungan yang cukup erat sampai saat ini dengan hubungan ayah dan anak? Karena yang saya lihat ini kalian lebih banyak memberikan sebuah bentuk perbedaan yang cukup sangat melekat ya. Sehingga bentuk negatif, pola pemikiran kalian kurang adanya sebuah jiwa pelepasan. Jadi maksudnya jiwa pelepasan itu dalam sebuah jiwa amarah yang cukup kuat. Dan kamu kurang bisa memaafkan ayah kamu. Ataupun sebaliknya. Jadi kalian itu masing-masing, ayah dan anak, masih memiliki sebuah kaitan berhubungan dengan emosional, dengan emosi yang saling kurang terbuka dan kurang bisa memaafkan kedua-duanya ya. Jadi di kehidupan sekarang jika kamu sudah tahu kamu tidak ada sebuah keharmonisan dan kamu tidak ada sebuah kedekatan dengan bapak kamu, ayah kamu, maka mulai dari sekarang kamu jangan terlalu menyulitkan diri kamu dengan ayah kamu, ataupun kalau bisa memaafkanlah dia. Karena kamu sebagai anak, pasti kita kan adalah sebagai anak yang paling kecil ya, dan orang tua adalah orang yang paling besar ya. Jadi orang tua sebagai panutan, orang tua sebagai Buddha, sebagai dewa dewi ataupun sebagai Tuhan kamu. Jadi orang tua maupun ayah dan ibu, kamu lebih banyak lebih banyak jangan selalu mempermasalahkan sebuah masalah yang kecil, tapi memaafkan dan lebih banyak memperhatikan dia. Karena itulah adalah pengaruh timbal balik yang cukup besar dengan hoki rezeki yang kamu dapatkan ya. Jadi mulailah dari sekarang, kamu harus bisa benar-benar memaafkan ayah kamu dan tidak lagi terlalu berat hati memaafkan ayah kamu. Karena jika seperti itu, maka di kehidupan yang akan datang lagi kamu akan berurusan dengan ayah kamu, dan kamu tidak akan bisa terlepas dari namanya hubungan ayah dan anak. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan, bahwa kenapa kamu selalu ada punya hubungan yang tidak baik dengan ayah kamu, ataupun kamu tidak pernah terlepas dengan namanya beban dari sebuah ayah kamu gitu ya. Nah, terus juga yang kedua,
apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan memang bisa memberikan sebuah dampak energi yang positif. Tapi yang saya lihat di sini kamu lebih banyak terdorong oleh sebuah aturan ya, sehingga kamu banyak memberikan sebuah rasa depresi, susah untuk bisa lebih banyak mencoba hidup kamu lebih bagus ya. Jadi ya kamu harus bisa lebih banyak mencintai harga diri kamu, mencintai dan menghormati, menghargai dan bisa melihat segala sesuatunya dari dalam diri kamu. Bukan orang lain tapi diri kamu sendiri. Kamu harus bisa melihat secara mendalam sifat kamu seperti apa. Jika ada sesuatu yang tidak baik, kamu ubah, kamu bina, kamu introspeksi diri. Karena authority figures ini memberikan sebuah energi yang cukup memberikan sebuah sikap yang positif, sikap yang benar-benar bisa memberikan sebuah energi yang cukup di mana kamu bisa lebih banyak berubah ke hal yang lebih positif. Hidup kamu ada sebuah kelimpahan, keberkahan, tapi semuanya itu ada sebuah banyak kaitan dalam diri kamu, bagaimana yang harus kamu capai, yang harus kamu berikan. Hidup kamu tidak pernah mendapatkan sebuah bentuk zona kenyamanan jika kamu benar-benar bisa mengikhlaskan sesuatu dan belajar dari beban masa lalu. Jadi udah cukup dimengerti dan kamu udah cukup tahu ya. Nah, itu adalah pengaruh timbal balik yang ada berhubungan dengan pola berpikir kamu, ada hubungannya dengan ayah kamu, sehingga kamu kenapa sangat susah untuk mendapatkan sebuah hoki rezeki yang berlimpah dan kamu susah untuk mendapatkan sebuah sisi yang baik. Nah, lalu bagaimana dengan bentuk pengaruh situasi kondisi yang kamu hadapkan, zodiak Sagittarius? Pertama yang saya lihat di sini ada pengaruh dari planet Uranus, ya. Yang mana di sini kamu memiliki sebuah keinginan yang cukup kuat, ya, cukup kuat dalam mendapatkan sebuah kebebasan secara individual ya. Jadi kamu terdorong untuk mendapatkan sebuah penggapaian cita-cita dan pelayanan yang cukup besar ya. Pikiran kamu cukup besar, memiliki wawasan dan perubahan yang cukup besar. Tapi di satu sisi kamu kurang adanya sebuah dorongan, kurang adanya sebuah pendekatan jiwa kamu dengan Tuhan kamu. Jadi apa yang kamu lakukan tidak ada sesuatu sikap yang cukup baik yang bisa kamu berikan. Energi kamu, hidup kamu kurang adanya sebuah cahaya titik yang bagaimana harus kamu berikan. Hidup kamu banyak ingin yang kamu lakukan tapi susah untuk kamu lakukan, untuk kamu capai ya. Apalagi kamu ada unsur elemen api ya. Kamu cukup kuat, kamu cukup fokus dan intens ya. Cukup bergairah, memiliki sebuah dorongan untuk sebuah keinginan kamu. Punya keinginan dalam sebuah emosi yang kamu yang cukup kuat. Tetapi kamu lebih suka bertindak sesuka hati, bertindak semau gue gitu ibaratnya gitu ya. Jadi kamu bisa menghancurkan dan kamu juga bisa memurnikan ataupun bisa menggapai apa yang kamu mau dengan kreatif kamu ya. Tapi semuanya itu ada sebuah hubungan dengan situasi kondisi yang kamu hadapkan dalam sebuah pengambilan keputusan. Jadi fokus dan tekad ya, tapi kamu kurang adanya sebuah ikuti kata hati, intuisi hati kamu, roh sejati kamu dan Tuhan kamu. Nah, itulah yang dijadikan sebuah beban ya, sehingga kamu lebih banyak bertindak sesuka hati kamu, sebentar A, sebentar B, sebentar C, sebentar D. Jadi keinginan kamu tuh banyak yang memiliki sebuah keinginan bahwa kamu maunya begini, kamu maunya begitu, tetapi ujung-ujungnya kamu bingung, terombang-ambing. Keputusan kamu tidak memberikan sebuah energi yang baik. Sudah dikasih tahu nasihat, tapi kamu tidak mau mengerti keadaan kamu seperti apa gitu. Jadi intuisi kata hati kamu sudah dikasih tahu, tapi kamu ngeyel. Nah, kamu sudah ada pendekatan diri jiwa kamu dengan Tuhanmu, tapi sudah dikasih arahan, tapi kamu malah mengikuti jalan yang itu. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi punya fokus, punya keinginan, punya tekad ya, punya dorongan, tapi tidak sesuai dengan jalannya. Jadi kehidupan kamu terombang-ambing dan cukup bimbang dan ragu-ragu. Nah, itulah yang bisa saya kasih sampaikan, yang bisa saya kasih tahu dengan bentuk pencerahan aura yang terbaik buat kamu untuk kamu jalani di bulan Juli ya. Nah, lalu bagaimana dengan bentuk pesan oleh Tuhan kamu dalam menjalani kehidupan kamu? Ya, di sini dia mengatakan bahwa kamu harus bisa bersikap lebih nyaman, bersikap lebih baik supaya hidup kamu lebih bagus ke depannya dengan apa yang harus kamu capai nantinya.
apa yang kamu gambarkan, kamu harus bisa lebih banyak mendekatkan dirimu pada Tuhan untuk mendapatkan sebuah zona kenyamanan, baik dari segi finansial, baik dari segi kebutuhan kamu. Itu semua harus tergerak dalam sebuah sisi emosi yang cukup baik. Dan kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik dalam menata hidup kamu, memberikan sebuah ekspresi, gambar hidup kamu dengan baik. Jangan memberikan sebuah bentuk dukungan yang baik dengan arahan petunjuk dengan keputusan yang ceroboh ataupun sembrono, tapi dengan tidak diimbangi sebuah bentuk jalan arahan yang diberikan, maka segala sesuatunya akan nihil. Jadi apa yang kamu berikan, apa yang kamu jalankan nantinya tidak akan nampak sekali dengan sikap yang baik, ya. Hidup kamu yang saya lihat harus disikapi dengan arahan petunjuk yang kamu jalankan. Barulah kamu bisa lebih maksimal dengan tahap pencapaian kamu. Bentuk gambaran hoki rezeki dan dewa penolong yang kamu sikapi, yang kamu jalankan nantinya di bulan Juli, ada angka 7, angka 9, dan angka 4, ya. Yang saya di sini masih gelap ya, yang masih cukup rencana tujuan kamu tuh masih belum bisa mendapatkan sebuah hasil yang lebih maksimal ya. Prestasi kamu masih belum bisa tergambarkan sebuah energi yang positif. Jadi hidup kamu di sini tetap berkeyakinan tinggi dan percaya ya. Diimbangi Tuhan kamu, spiritual kamu, nanti segala sesuatunya akan dibukakan kembali sebuah hikmah dan apa yang kamu berikan ya. Karena yang saya lihat di sini di bulan Juli, untuk hoki rezeki kamu di sini lebih banyak berusaha dan kerja keras karena segala sesuatunya masih belum bisa tampak hasil yang lebih maksimal. Jadi jalankanlah dengan seutuhnya dan berikan yang terbaik, bahwa hidup kamu bisa memberikan sebuah energi yang secara seutuhnya yang diberikan kepada kamu. Hasil yang maksimal semua berdasarkan hasil pengambilan keputusan kamu. Nah, itulah yang bisa saya kasih tahu, yang bisa saya sampaikan supaya hidup kamu bisa lebih bagus ke depannya dengan tidak bertindak semau gue ya. Nah, itulah adalah moto yang dijalankan oleh zodiak Sagittarius. Jadi, berusahalah lebih banyak membina diri, jangan terpancing emosi dengan beban masa lalu, tapi jalankanlah dengan membuka lembaran baru supaya hidup kamu bisa lebih bagus lagi ke depannya ya. Lalu kita akan beralih lagi ke bagian asmara percintaan kamu ya, zodiak Sagittarius. Ada apa dengan kisah cinta kamu untuk orang yang berzodiak Sagittarius masuk di bulan Juli? Pertama yang saya lihat ada kartu protection, ada kartu inspiration ya. Ini mengatakan bahwa dalam menjalankan sebuah asmara percintaan, memberikan sebuah bentuk pola hubungan yang baik, yang saya lihat di sini kamu harus memiliki sebuah fondasi yang cukup kuat dan bisa terarah oleh spiritual kamu. Kamu jalankan bentuk pola hubungan kamu yang baik, yang cukup romantis, yang cukup baik, supaya dapat terjalan sebuah hubungan yang cukup baik. Hidup kamu tidak pernah terlepas dari yang namanya inspirasi. Maksudnya, bersiaplah untuk bisa lebih tercapainya hubungan yang baik. Semua tergantung dalam diri kamu, bagaimana kamu menyikapi dengan sikap kekedewasaan, dengan sikap kuat dan tegas, ya. Pola hubungan kamu yang saya lihat di sini lebih banyak tercengang oleh ketakutan, beban masa lalu, dan tidak ada sesuatu yang membuat diri kamu lebih bagus ke depannya. Hidup kamu yang saya lihat tidak memberikan sebuah energi yang positif, tetapi tercapailah fondasi kamu yang cukup kuat dalam membentuk hubungan. Kisah cinta kamu bukan hanya saya mencintai kamu, saya menyayangi kamu, saya memperhatikan kamu. Bukan seperti itu, tapi tunjukkanlah fondasi kamu, tunjukkanlah bahwa kamu benar-benar sayang dan bisa membentuk sebuah hubungan yang bagaimana yang akan dilangsungkan ke depannya, supaya hubungan kamu bisa lebih langgeng dan terciptanya sebuah gagasan dari cara kamu berpikir untuk bisa memberikan sebuah energi yang baik. Lalu bagaimana, apa yang harus kamu perbaiki, apa yang harus kamu jalankan dalam menjalani sebuah hubungan? Pertama, kalau yang saya lihat di sini harus ada sebuah koneksi ya, saling mempercayai, saling merindukan, saling ngangenin, saling memberikan sebuah bentuk koneksi yang cukup kuat, baik dari spiritual, baik dari doa, baik dari sebuah hubungan yang cukup dekat dan lebih akrab ya.
Dan kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik dari sebuah sentuhan fisik, dari segi kebersamaan, mungkin bisa lebih saling memberikan kasih kabar, dan memberikan sebuah energi yang cukup positif dalam sebuah gambaran yang harmonis dalam hubungan kamu. Jadi hidup kamu di sini yang saya lihat di sini, a tender touch can mean so much ya. Jadi apa yang kamu jalankan di sini, hubungan kamu seharusnya bisa memberikan sebuah gambar yang baik, tapi semua tergantung dalam diri kamu, bagaimana kamu menyikapi dan lakukan yang terbaik jika kamu merasa bahwa itu harus kamu pertahankan. Dan consider your foundation ya. Look at how commit you are to love ya. Nah, hidup kamu ya seperti saya katakan tadi, pertahankanlah keputusan kamu, hubungan kamu seperti apa, dan kamu berikan yang terbaik dalam menjalankan berdasarkan situasi kondisi yang kamu alami, dan bangkitlah dan capailah sebuah hubungan yang cukup baik supaya hidup kamu bisa lebih bagus ke depannya dengan apa yang kamu harapkan. Sisi kamu yang kamu jalankan di sini harus ada sesuatu yang cukup mendapatkan sebuah energi yang positif dan ekspresi dalam menjalankan sebuah hubungan. Karena yang saya lihat di sini banyak timbal baliknya, banyak naik turunnya sebuah emosi, jadi hubungan ini sangat susah untuk dilakukan, sehingga ya mungkin lebih banyak pertahankan fondasi kamu dan raihlah sebuah kebersamaan dalam sebuah komitmen yang akan dicapai nantinya ya. Di sini kita akan melihat, kita akan menarik sebuah bentuk pesan kata bijaksana untuk kamu jalankan sebuah asmara percintaan. Di sini ada pertama yaitu ada kartu forgiveness ya. Ini mengatakan bahwa stop focusing your energy on past events. For life is too precious to waste. Ya, you create your reality by what you think, dream, and imagine. Ya, maksudnya di sini adalah bentuk pengampunan. Jadi kamu harus bisa lebih banyak memfokuskan masa-masa sekarang dan berhenti untuk memfokuskan beban masa lalu. Jadi hidup kamu terlalu berharga untuk disia-siakan ya. Jadi apa yang kamu ciptakan, relasi kamu, realitas kamu dengan pasangan kamu, apa yang harus kamu pikirkan, dan itulah yang harus kamu impikan dan kamu renungkan dengan masa-masa sekarang. Terus yang kedua, ada kartu reflection, mengatakan bahwa give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best ya. Nah, hidup kamu di sini yang saya lihat ya, refleksi apa yang kamu jalankan, apa yang kamu berikan, itu bisa tergambarkan dengan sebuah energi yang baik. Ibaratnya kamu bisa memberikan satu sama lain ruang di masa-masa saat ini, masa-masa sekarang ya. Percaya dan yakinkan bahwa semuanya akan berhasil, akan baik-baik saja untuk hasil yang terbaik ya. Nah, itulah dalam pesan kamu untuk menjalankan sebuah bentuk pola hubungan yang baik, reflection and forgiveness. Hidup kamu pengampunan, terbebas oleh beban masa lalu, dan refleksikanlah relaksasi hidup kamu dengan sebaik-baiknya supaya apa yang kamu jalankan nantinya bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik ya. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya gambarkan dengan sebaik-baiknya ya. Untuk kamu zodiak Sagittarius bisa memberikan sebuah energi yang positif jika kamu benar-benar bisa membina diri, merefleksikan ke depannya dengan baik ya. Hidup kamu yang jalankan dan berikan yang terbaik jika kamu ingin berusaha kerja keras lebih bagus lagi di bulan Juli. Oke, hasil ramalan sudah selesai. Bisa dicatat nomor WA saya untuk berkonsultasi lebih lanjut ya di 081919635839 ya. Jangan lupa Anda like, share di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru seperti biasanya buat Anda semuanya. Anda penggemar video YouTube channel Evan Jaya, terima kasih atas segala kesetiaan, dan untuk selalu mengikuti channel YouTube saya dari awal sampai akhir. Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.